أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هداية للصواب ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu para orang tua kami sekalian, para asatis, tokoh agama, pemuka masyarakat. Hormat saya juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik remaja, anak-anak kami, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada tanggal 27 Ramadan 1445 Hijriah. Kalau berdasarkan amalan dan pengetahuan yang pernah diberikan oleh seorang ulama besar di bidang tasawuf yang bernama Syekh Hasan As-Sazili. Beliau dikenal dalam sejarah dan menurut pengakuan beliau karena beliau memiliki hubungan yang cukup dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa andai kata Ramadan itu diawali pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu sering terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan. Tadi malam lah kira-kira itu. Apa ciri-ciri sebenarnya Lailatul Qadar itu? Kalau berdasarkan penjelasan para ulama terdahulu, bahwa ciri-cirinya itu memang berbeda malam itu dan siangnya dibandingkan dengan hari-hari lain di luar Ramadan, ya. Dan itu juga perbedaannya terjadi dengan hari-hari biasa dan malamnya di bulan Ramadan itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lampau pernah satu malam diberikan petunjuk oleh malaikat Jibril bahwa malam itu berlaku malam Qadar. Lantas Rasulullah setelah pulang dari masjid, begitu mendengar pemberitahuan dari Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung sujud di atas pasir. Karena di tengah perjalanan diberitahukan oleh Jibril. Cuman saja persoalannya pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah beberapa langkah ke depan, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sepasang suami istri yang sedang berantem dengan berantem yang cukup dahsyat, sehingga terkuras energi Rasulullah mendamaikan mereka, memberikan nasihat kepada mereka yang agak panjang. Rasulullah pun akhirnya kelelahan pulang ke rumah. Jadi Ramadan terus berjalan beberapa malam ke depan. Hampir di penghujung Ramadan ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya kapan berlakunya Lailatul Qadar itu?" "Oh, sudah lewat," kata Rasul, "beberapa malam yang lalu. Lupa saya memberitahukan kepada kalian, karena pada malam itu ada peristiwa yang menguras energi dan ingatan saya sehingga tak sampai informasi itu kepada kalian." Setelah peristiwa ini terjadi, Allah tidak lagi memberikan isyarat kepada Jibril untuk memberitahu tanda-tanda Lailatul Qadar itu pada Ramadan tahun-tahun berikutnya. Inilah sehingga
Lailatul Qadar itu menjadi rahasia yang sampai saat ini sulit dideteksi oleh setiap orang. Kenapa Syekh Hasan As-Sazili itu mampu mengetahui rahasia Lailatul Qadar? Karena beliau orang yang dekat kepada Allah, sudah berlevel waliullah dan sudah memiliki pengetahuan mukasyafah. Jadi dia itu bukan level manusia biasa, dan menurut pengakuannya pada setiap Ramadan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Apa ciri-ciri Lailatul Qadar itu? Kalau orang-orang yang soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan, maka dia akan nampak pada malam itu pohon-pohon, tanam-tanaman itu terkulai, rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu disunnahkan kepada kita untuk sujud syukur, lalu langsung membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf lagi maha mulia. Engkau cinta kepada kemaafan, karena itu maafkanlah aku. Itulah doa yang paling utama ketika kita mengetahui ada ciri-ciri Lailatul Qadar terjadi. Apa ciri-ciri yang lain? Ciri-ciri yang lain adalah ketika seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat sesuatu yang menakjubkan. Bangun di sepertiga malam akhir, dia mau minum air putih, airnya itu mengental seperti lengkong. Jikalau itu terdapat ciri-cirinya, sebagian ulama memberikan isyarat, ya, bagi kita yang belum ada wudu, segera berwudu, ya, sujud syukur di hadapan Allah. Karena kriteria dan rahasia seperti itu tidak dimiliki dan tidak diberikan Allah kepada setiap orang. Kemudian apa lagi tanda-tandanya? Ketika di siang hari matahari mengeluarkan cahaya tapi tidak terasa terik atau panasnya oleh manusia. Kita kalau betul-betul kita perhatikan itu, setiap Ramadan dapat kita ciri-cirinya itu. Tapi waktu siangnya, kalau malamnya sulit. Ada di antara siang Ramadan itu dalam setiap tahun yang saya perhatikan, siangnya itu memang tidak hujan, tidak mendung, tetapi cahaya matahari redup, diduga kuat berdasarkan isyarat dari penjelasan ulama-ulama kita, itu pertanda malamnya sudah terjadi Lailatul Qadar. Jadi apa rahasia Lailatul Qadar itu? Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Tahukah kamu yang dikatakan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik bila dibandingkan dengan beramal 1000 bulan alias 83 tahun. Pada waktu itu turun para malaikat dan Jibril ke permukaan bumi untuk mengatur segala urusan manusia. Selamat dan sejahteralah
orang yang bisa menikmati malam Qadar itu hingga terbit fajar. Jadi berlakunya malam Qadar itu ya secara umum dijelaskan oleh para ulama mulai berlaku selepas salat maghrib hingga sebelum masuknya waktu subuh. Siapa saja yang beribadah di malam itu meskipun 2 rakaat sebagai tambahan amalan-amalan fardunya, maka dia sama seperti orang yang beribadah selama 83 tahun. Subhanallah. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Karena rahasia umur banyak tidak diketahui oleh manusia. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya kita kalau dalam setiap Ramadan yang kita jalani kita mendapatkan malam Qadar itu. Jadi kalau sudah 10 kali saja kita mendapatkan Lailatul Qadar ya, maka kita sudah beramal ya selama 10 kali 1000 bulan atau 10 kali 83 tahun. Maka kita sudah bisa melampaui usia yang dimiliki oleh umat-umat di zaman Rasul terdahulu. Umat di zaman Nabi Adam. Dalam kitab Perukunan, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menuliskan bahwa umur Nabi Adam alaihissalam itu meninggalkan bumi ini dipanggil oleh Allah ketika dia berusia 930 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Jadi umat di zaman mereka itu rata-rata seusia seperti itu. Ya, antara 900 sampai 1000 tahun lebih. Jadi andai kata mohon maaf mereka itu berbuat maksiat selama 200 tahun, masih ada kesempatan restan untuk taubat selama lebih kurang 800 tahun. Berarti amal soleh mereka jauh mengalahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah amal kita kalah dengan mereka, maka kita tidaklah tergolong kelompok umat yang didahulukan oleh Allah masuk surga. Sementara dalam sebuah hadis yang sahih dinyatakan ketika nanti sudah terjadi yang namanya kiamat, lalu dikumpulkan manusia di padang mahsyar, lalu berlaku yang namanya yaumul hisab, maka selepas itu ya manusia dikategorikan pada 2 kelompok. Ada ta'ifatum fil jannah, yang kedua ta'ifatum finnar. Golongan yang masuk surga dan golongan masuk neraka. Ketika diumumkan golongan yang masuk surga itu, yang pertama kali diumumkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW masuk ke surga adalah umatnya. Jika kita tidak mendapatkan malam Qadar itu, kecil kemungkinan kita bisa mengiringi baginda Rasulullah SAW nanti sebagai orang-orang yang diprioritaskan masuk surga. Ya, kalaupun dapat masuk surga agak lambat. Karena keistimewaan surga itu berdasarkan ranking, berdasarkan hasil hisab dari tingkat keimanan dan amal-amal solehnya yang sudah diperbuat selama hidupnya di dunia. Jadi kalau andai kata kita punya ibadah yang luar biasa, inilah yang mencepatkan kita untuk masuk surga. Bisa saja mohon maaf usia kita antara 70 sampai 80 tahun, tapi ketika nanti dihisab di akhirat, amal soleh kita itu seperti orang yang sudah beribadah selama 8.000 tahun. Dan inilah yang bisa ya mengalahkan amal-amal soleh umat di zaman Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ya, maka terbuktilah hadis sahih itu bahwasanya umat Nabi Muhammad itu tetap lebih dahulu berhak masuk surga. Amin. Enak kan Bu menjadi umat Nabi Muhammad kan? Itu dalam hadis-hadis sahih kita temukan banyak kriteria kenapa umat Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan.
Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu tidak diperuntukkan Allah bagi umat Rasul-Rasul yang lain, hanya untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Jadi oleh karena itu, apa amalan-amalan kita selain Lailatul Qadar itu yang bisa meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memperbanyak i'tikaf di masjid. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih dinyatakan Rasulullah itu sering beriktikaf di masjid, itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Kalau kriteria iktikaf yang diberikan oleh Imam Malik rahimahullah, kriterianya ketat. Iktikaf yang sesungguhnya menurut versi Imam Malik, ya, dalam mazhab Maliki, itu dimulai dari siang, masuk malam, terus masuk siang lagi, malam terus, ya, genap selama 9 atau 10 hari di akhir Ramadan itu. Kriteria i'tikaf yang sederhana adalah yang diberikan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu begitu kita memasuki masjid, lalu kita melakukan sholat, itu mulai dari hitungan rukuk kita yang pertama dalam sholat itu sudah dihitung fadilah i'tikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi diutamakan kita memiliki niat i'tikaf, ya. Seperti duduk kita berjamaah di masjid ini langsung berniat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, ya, sengaja aku niat i'tikaf di masjid ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Insya Allah setiap detik getaran nadi kita, ya, denyut jantung kita itu dihitung dalam rangka zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita keluar dari masjid ini, masuk ke kamar mandi, batal i'tikaf. Jadi bergerak dari tempat duduk, keluar dari masjid, batal i'tikaf. Jadi untuk memulai i'tikaf kembali, ya, setelah kita berwudu, pasang niat kembali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Cuman bermohonlah kita kepada Allah agar kita tidak memiliki gangguan dalam i'tikaf itu, ya. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan. Saya insya Allah saya amalkan itu sejak saya usia sekolah dasar, karena diajarkan oleh guru-guru kita. Saya ketika belajar mulai dari SD hingga perguruan tinggi, kalau tidak dipanggil oleh pihak yang berwenang atau pihak unsur sekolah seperti kepala sekolah atau guru yang lain, saya tidak pernah cabut di ruangan kelas dalam belajar bersama guru saya. Kalau namanya melapor untuk BAB dan BAK itu alhamdulillah hampir dikatakan sangat jarang sekali. Jarang. Bahkan kalau BAB hampir dikatakan tak pernah. Kenapa? Kita pasang niat agar diberikan kemudahan oleh Allah untuk tidak keluar dari barisan menuntut ilmu. Ini banyak godaannya, Pak. Ini taklim kita seperti ini, banyak godaan. Tadi sudah diumumkan oleh pihak kenaziran masjid, diwakili oleh adik kita tadi, ya. Bapak ibu saudara-saudari kalian, nanti selepas salat fardu subuh akan diadakan kajian agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Sifolan. Udah tahunya kita, tapi ada saja halangan. Ya Bu, Pak, ada orang yang mau copot, ada urusannya berangkat, itu masih lumayan. Ada yang tak ada urusannya, tapi juga mau cepat balik. Padahal fadilah keutamaan
i'tikaf di masjid ini dan mengisi waktu luang dengan taklim itu fadilahnya luar biasa. Luar biasa. Kalau kita salat tarawih 23 rakaat itu masih jauh kalah dari taklim kita yang sesaat ini. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan majlis taklim yang kita ikuti seperti ini itu fadilahnya melebihi keutamaan salat sunat 100 rakaat. Bisa kita salat sunat 100 rakaat dalam satu waktu? Gelap pemandangannya. 23 saya sudah mengeluh. Ya kan? Ada lagi yang rematik, sakit urat lututnya. Ada yang sakit pinggang. Macam-macam. Tetapi Allah berikan kemudahan. Itulah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Makanya ketika disebut Nabi Muhammad, sebaik pendengaran lisan kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan gampang. Ibu, supaya cepat memberikan syafaat kepada kita. Ini salawat itu luar biasa khasiatnya itu. Ya. Ada orang yang luka parah, akhirnya dioperasi. Ada orang yang kena gangguan di tubuhnya, tumor, dioperasi. Ada ibu yang payah melahirkan secara normal, akhirnya dioperasi. Maka amalan yang paling utama sebelum kita dioperasi itu perbanyak istighfar diiringi terus dengan selawat sampai operasi terjadi. Insya Allah apabila amalan itu menjadi rutinitas kita, tidak terasa sakit lagi ketika dioperasi itu. Ya kan? Walaupun dibius tapi perihnya masih terasa. Tapi kalau orang membaca selawat, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang bawa mobil ketika masuk di arena parkiran sulit melihat tapak parkir, cepat selawat. Insya Allah ada celah yang akan diberikan oleh Allah. Yakin apa tidak? Harus yakin. Nanti menunaikan ibadah haji ke tanah suci, sulit kali terasa untuk melakukan tawaf itu, berdesakan. Pengen mencium Hajar Aswad, sulit kali. Perbanyak salawat, minta kemudahan kepada Allah. Nanti ada keajaiban yang akan terjadi. Luar biasa. Jadi syafaat salawat itu bukan hanya di akhirat, di dunia sudah terasa. Adik-adik yang mau ikut ujian, berbanyak salawat. Ya, mau sukses dalam ujian, perbanyak salawat. Mau sukses untuk diterima menjadi ASN, aparatur sipil negara, salawat. Ketika sulit menjawab soal ujian, terbentur, tak dapat petunjuk mana yang harus dipilih dari A, B, C, D, E ini, salawat. Ya, apabila ini menjadi amalan rutin kita, Allah akan memberi petunjuk semacam pengetahuan laduni. Ada kecenderungan hati kita dipilihkan oleh Allah jawabannya. Insya Allah manjur. Ya, supaya urusan mudah, perbanyak salawat. Ini keistimewaan. Itulah gunanya kita mengaji itu, supaya dapat pengetahuan. Itu malas juga mengaji. Apalagi mengaji tambah pahala melebihi 100 rakaat sunat. Pulang membawa sembako pula. Oh, nikmatnya bukan main. Subhanallah. Sepanjang pengajian yang saya ikuti, belum pernah saya setiap kali pertemuan membawa beras pulang. Baru di sinilah tempatnya. Kita doakan pihak pemberinya, diberikan Allah rezeki yang terus berlipat ganda, menggunung, sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula supaya yang memberi itu sehat walafiat, diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat panjang umur, dimudahkan Allah mendapat Lailatul Qadar dan pengampunan dari Allah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nanti mengakhiri hidupnya di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dan dimudahkan oleh Allah hisabnya di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga dan diangkat Allah derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak ya. Jadi biasakan kalau orang memberi kebaikan kepada kita, ucapkan kalimat yang baik. Dibiasakan
diberi informasi oleh kawan di WA, jawab, terima kasih, jazakallahu khairan kasiran. Ya, jazakallahu ahsanal jaza. Karena yang kita doakan itu balik ke kita. Didoakan orang mendapat kebaikan, Allah berikan situ kebaikan, dibalas lagi ke kita. Subhanallah. Makanya saya setuju yang dikatakan oleh Ari Ginanjar Agustian itu, yang penulis buku, ya, Emotional Spiritual Question itu, ESQ itu. Dia menyatakan sederhananya resep hidup agar dipermudah oleh Allah. Mulai kita berniat melangkahkan kaki kita meninggalkan rumah, mulai start kita melaju kendaraan, baca bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Awali perjalanan kita dengan la ilaha illallah. Maka dikala berjalan, baik jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, ya, maka dikala kita melihat setiap orang yang berjalan di daerah jalan yang sedang kita lalui, apapun kegiatannya, nampak kira-kira sulit, tukang becak berkeringat mendayung sepedanya, mendayung becaknya, doakan agar dia diberikan Allah rezeki yang banyak. Doakan kepada Allah agar dia diberikan Allah kesehatan dan kekuatan fisik sehingga bisa memenuhi nafkah keluarganya. Nengok orang yang lagi mengemis, meminta-minta, doakan dia agar terbuka kesaran hatinya, ya, agar diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki dalam bentuk yang baru sehingga dia tidak lagi menjadi peminta-minta. Kenapa? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia di hadapan Allah daripada yang di bawah. Kemudian kita melihat orang mengalami kesulitan mendorong barang yang berat, sementara kita nampak secara zahirnya dia mengambil upah lewat upaya mendorong barang itu. Doakan dia agar diberikan kemudahan dan rezeki, ya, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan, setiap yang kita jumpai kita doakan, insya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Begitu juga jumpa di tengah jalan, ada jelas-jelas lembaga pendidikan Islam yang dia mengalami kesulitan dalam menghimpun dana, sementara kita tahu bahwa di lembaga itu tempat sekolahnya anak-anak yatim piatu, tempat tegaknya izul Islam wal muslimin, maka doakan agar Allah memberikan rezeki agar cepat menyukseskan dan merampungkan pembangunannya. Jadi setiap yang kita tengok terganjal, yang ada kendala, doakan. Karena ketika kita mendoakan kebaikan untuk pihak-pihak lain di luar diri kita, nanti efek dari doa itu akan kembali ke kita. Makanya jangan pernah berbuat dengki kepada orang, nanti balik ke kita semua itu. Jangan pernah kita berbuat buruk kepada orang lain, nanti balik ke kita semua itu. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini tempat membersihkan hati kita. Dan salah satu orang yang dimudahkan Allah mendapat kebaikan di bulan Ramadan termasuk Lailatul Qadar itu orang yang bersih hatinya. Kalau banyak pun sholatnya, kalau hatinya belum bersih, ya sama aja. Ya kan, Bu? Sholat hanya pelepas kewajiban. Jadi oleh karena itu kita perbaiki ibadah kita. Kita lakukan muhasabah pada diri kita. Jadi i'tikaf itu adalah amal yang dimuliakan oleh Allah dan memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nazar masjid merupakan keutamaan bagi pengurus nazir kalau masjidnya digunakan oleh jamaah untuk i'tikaf. Maka ini di bulan Ramadan jangan dikunci ini. Ya. Cuman diawasi saja. Karena ada juga bandit yang masuk sesekali. Itu aja perlu. Jadi yang salah satu mengawasinya i'tikaf di dalam lah pula. Jangan pura-pura i'tikaf. Ya kan? Tapi melarikan barang masjid tak boleh, haram. Berdosa. Andai kata malam itu jatuh malam Qadar,
maka dosa orang yang mencuri satu kipas angin itu sama seperti orang